Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Urbanus Julian Ruwou, biasa dipanggil Julio. Saya dari program studi pendidikan musik semester 4. Ingin menjelaskan sedikit pengetahuan untuk musik liturgi. Yang pertama, kita masuk kepada pengantar. Berbicara tentang musik liturgi, kita ingat akan nama-nama lain yang kita juga sering dengar seperti musik gereja, musik rohani, dan musik suci. Dalam rangka mengerti kekhasan musik liturgi, baiklah lebih dahulu kita memahami arti dari istilah-istilah lain itu dan hubungnya dengan musik liturgi. Selanjutnya, kita masuk ke pengertian musik secara umum. Musik adalah karya cipta berupa bunyi atau suara yang memiliki nada, irama, dan keselarasan. Musik yang dimainkan menjadi komposisi terpadu dan berkesinambungan dapat memberikan pengaruh terhadap emosi dan kognisi. Setelah itu ada pengertian liturgi. Liturgi adalah karya bakti bersama. Liturgi adalah karya bakti gereja yang mengatakan diri sebagai tanda keselamatan. Liturgi merangkum keseluruhan kebaktian gereja yang resmi. Kebaktian kepada Allah merupakan tugas gereja yang utama dan hakiki. Selanjutnya ada pengertian musik liturgi. Musik liturgi adalah musik yang digunakan dalam berbagai upacara liturgi, termasuk perayaan Ekaristi. Musik liturgi sendiri seringkali disebut sebagai sacred musik atau musik suci. Sejarah perkembangan musik liturgi atau masa sebelum Kristus abad ke-10. Perkembangan musik liturgi dari masa sebelum Kristus hingga abad ke-10 melibatkan berbagai perbedaan dan tradisi keagamaan yang berbeda di seluruh dunia. Berikut adalah gambaran lebih rinci dari perkembangan tersebut. Masa sebelum Kristus. Mesir kuno. Mesir kuno memiliki peran penting dalam upacara keagamaan Mesir kuno. Penyanyi dan musisi mengiringi ritual penyembahan di kuil-kuil menggunakan instrumen seperti sistrum atau alat musik bergetar dan drum. Yang berikut Yunani kuno. Musik dalam konteks keagamaan Yunani kuno dipraktikkan untuk menghormati para dewa dan menyertai upacara ritual. Menggunakan aulus atau seruling ganda dan kitara atau alat musik petik menjadi umum dalam perayaan keagamaan. Yang berikut Yahudi. Musik liturgi Yahudi didasarkan pada kitab Mazmur dan menggunakan alat musik seperti harpa, rebana, dan sistrum. Ini digunakan dalam berbagai jenis keagamaan ritual. Yang berikut masa periode awal Kristus atau abad ke-1 sampai 5 Masehi. Yang pertama, perkembangan awal. Musik dalam kehidupan gereja awal terutama berpusat pada nyanyian mazmur dan doa-doa liturgi yang disesuaikan dengan tradisi Yahudi. Polifoni atau penggabungan beberapa suara musik mulai muncul dalam konteks liturgi. Yang kedua, gereja Byzantium. Di Byzantium atau Kekaisaran Romawi Timur, musik liturgi mengalami perkembangan yang signifikan dengan memperkenalkan meutik dan notasi musik Gregorian awal. Chatting atau nyanyian monofonik yang dikenal sebagai chat Byzantium atau menjadi ciri khas dalam upacara liturgi. Yang berikut pada abad perkembangan awal atau abad 6 sampai 10 sebelum Masehi. Yang pertama, liturgi Gregorian. Pada abad ke-8, Gregorian chant menjadi bentuk dominan dari musik liturgi di Eropa Barat. Diperkenalkan oleh Paus Gregorian pertama, chant ini memiliki karakter monofonik dengan gaya vokal tunggal yang seringkali disertai dengan organum atau improvisasi vokal dalam gaya polifonik.
sederhana. Yang berikut pengaruh Islam. Di Spanyol dan Timur Tengah, interaksi budaya dengan dunia Islam membawa pengaruh baru dalam musik liturgi Kristen, termasuk penggunaan instrumen seperti oud atau lute dan tar atau frame drum. Perkembangan musik liturgi dari masa sebelum Kristus hingga abad ke-10 mencerminkan dinamika budaya, interaksi antar peradaban, dan evolusi tradisi keagamaan. Dari Mesir kuno dan Yunani kuno yang kaya akan ritual musik, hingga perkembangan Gregorian Chant dan pengaruh Islam pada periode abad pertengahan awal, musik liturgi harus mengalami transformasi yang mempengaruhi ekspresi spiritual dan ibadah dalam tradisi Kristen. Yang berikut makna musik dalam liturgi. Yang pertama, makna musik adalah sebagai berikut. Penghormatan dan puji-pujian musik digunakan untuk memuliakan Tuhan dan mengungkapkan rasa syukur umat. Yang kedua, mengatur upacara. Melalui ritme dan melodi, musik membantu mengarahkan dan memberikan struktur pada ibadah. Yang ketiga, pengalaman rohani. Musik menginspirasi dan mengangkat umat, membantu mereka merasakan kehadiran spiritual dan membangun komunitas iman. Yang keempat, menyampaikan ajaran. Lirik-lirik lagu liturgi meneriakan ajaran teologis dan mendalami makna iman umat. Yang kelima, kesejahteraan emosional. Musik menyentuh emosi dan memberikan kesejahteraan rohani, membawa kedamaian dan penghiburan. Yang berikut, gagasan teologis tentang musik dalam liturgi. Gagasan geologis tentang musik dalam liturgi adalah pendekatan metaforsis yang menghubungkan musik liturgi dengan proses-proses alamiah yang terdiri dalam geologi. Ini mencoba untuk menggambarkan sifat musik dalam konteks yang mirip dengan fenomena geologis seperti yang pertama, ketahanan dan kestabilan. Seperti batuan yang terbentuk dalam jangka waktu yang sangat panjang, musik liturgi dianggap memiliki ketahanan dan kestabilan spiritual yang mendasar. Yang kedua, transformasi dan perubahan. Analogi ini mungkin menyortir bagaimana musik liturgi dapat mengalami transformasi seperti waktu, mirip dengan bagaimana batuan dapat berubah bentuk dan komposisi. Yang ketiga, kedalaman spiritual. Seperti lapisan-lapisan tanah yang mengungkap sejarah alamiah, musik liturgi dapat menggali kedalaman spiritualitas yang mendalam bagi umat yang mengalaminya. Yang keempat, keindahan alam dan ekspresi keagamaan. Gagasan ini dapat mendorong refleksi tentang hubungan antara keindahan dalam alam dan ekspresi keagamaan, di mana musik liturgi dapat dianggap sebagai manifestasi keindahan spiritual yang memperkaya pengalaman liturgi. Yang berikut, kriteria dan mutu musik liturgi. Kriteria dan mutu musik liturgi dalam konteks gereja atau ibadah bervariasi, tergantung pada tradisi gereja dan pendekatan terhadap musik. Secara umum, beberapa kriteria yang sering dipertimbangkan untuk menilai mutu musik liturgi meliputi yang pertama, kesesuaian dengan liturgi. Musik harus sesuai dengan jenis ibadah dan bagian-bagiannya, atau misalnya misa doa syukur, dan lain-lain. Yang kedua, kesesuaian dengan tema liturgi. Musik yang harus mencerminkan tema dan sesuai spiritual dari ibadah yang sedang dilaksanakan. Yang ketiga, kualitas artistik.
Meskipun fokus utama adalah pada nilai rohani, kualitas artistik dari musik juga harus diperhatikan untuk memastikan keunggulan dalam ekaristi. Yang ketiga, partisipasi komunitas. Musik liturgi sebaiknya dapat melibatkan partisipasi aktif dari jemaat, baik dalam menyanyikan lagu atau merespon. Yang kelima, kesesuaian tekstual. Lirik dari lagu-lagu harus sesuai dengan ajaran dan nilai-nilai agama yang dianut oleh gereja. Yang keenam, kesesuaian kultural. Musik harus mempertimbangkan konteks kultural dari komunitas gereja tersebut. Yang ketujuh, kesesuaian pastoral. Musisi dan pimpinan ibadah perlu mempertimbangkan bagaimana musik dapat menginspirasi dan mendukung pertumbuhan rohani jemaat. Yang kedelapan, mutu musik liturgi dapat dinilai dari sejauh mana musik tersebut dapat menguatkan dan mendukung pengalaman ibadah komunitas gereja, serta sejauh mana musik tersebut sesuai dengan ajaran dan tradisi gereja yang bersangkutan. Yang berikut, perkembangan istilah musik liturgi. Perkembangan istilah musik liturgi mencerminkan transformasi dalam penggunaan dan penerapan musik dalam konteks keagamaan. Istilah-istilah berkembang seiring waktu sejalan dengan perubahan dalam praktik keagamaan, budaya gerejawi, dan tren musikal. Berikut adalah beberapa istilah kunci dan perkembangannya. Yang pertama, Psaltrum atau Chet Gregorian merupakan bentuk musik liturgi awal yang monofonik digunakan dalam ibadah Kristus atau Kristen pada abad pertengahan. Psaltrum mengikat aturan tertentu dan digunakan untuk membawakan teks liturgi dengan penghormatan dan kekhususannya. Yang kedua, polifoni muncul pada abad pertengahan dan Renaissance. Polifoni adalah teknik musikal yang mengembangkan beberapa melodi secara bersamaan. Ini menciptakan tekstur musik yang lebih kompleks dan seiring digunakan dalam komposisi-komposisi seperti misa dan motet. Yang ketiga, misa. Sebagai salah satu bentuk utama untuk musik liturgi, misa adalah komposisi yang mencakup bagian-bagian tetap seperti Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, dan Agnus Dei. Musik misa berkembang dengan menggunakan teks liturgis yang khusus untuk berbagi secara keagamaan. Yang berikut, keempat, motet. Sebuah komposisi polifonik yang sering kali berdasarkan pada teks liturgi atau teks spiritual lainnya. Motet berkembang menjadi bentuk ekspresi artistik yang penting dalam musik liturgi pada periode Renaissance dan seterusnya. Yang kelima, Konsili Vatikan II. Pada tahun 1960-an, Konsili Vatikan II menghasilkan reformasi signifikan dalam musik liturgi. Salah satu perkembangan adalah menggunakan bahasa lokal atau daripada Latin dan penekanan pada partisipasi aktif umat dalam ibadah yang mencakup pendekatan terhadap musik liturgi. Yang keenam, keragaman gaya. Dalam era modern, terdapat keragaman besar dalam pendekatan terhadap musik liturgi. Gereja-gereja dapat menggunakan musik dari berbagai
gaya atau genre, termasuk adaptasi dari musik populer, musik rohani, musik kontemporer, atau penerapan elemen-elemen yang mencerminkan keberagaman budaya di dalam komunitas gereja. Perkembangan istilah musik liturgi mencerminkan adaptasi dan inovasi dalam mencakup kebutuhan spiritual dan artistik dalam komunitas gereja sepanjang sejarah. Yang berikut sifat-sifat musik liturgi. Yang pertama, perayaan iman bersama Kristus dan seluruh gereja atau kebersamaan. Yang kedua, resmi. Ada ketentuan-ketentuan baku. Yang ketiga, aktual dan kontekstual. Saat ini, kini, dan di sini. Dan yang keempat, kemuliaan Tuhan sebagai sarana pengudusan umat manusia. Yang berikut, peran musik dalam liturgi. Peran musik dalam liturgi, terutama dalam konteks keagamaan, sangat penting karena dapat meningkatkan pengalaman rohani serta menguatkan makna ritual. Musik memiliki kemampuan untuk menyampaikan emosi, mendukung kata-kata doa atau pujian, seperti memperdalam refleksi spiritual. Di banyak tradisi agama, musik digunakan untuk membangkitkan suasana sakral, memperkuat komunitas dalam ibadah bersama, dan menghormati keabadian ilahi. Pemilihan musik yang tepat juga dapat menghormati warisan budaya dan tradisi agama tertentu, menciptakan ikatan spiritual yang mendalam antara pemimpin ibadah dan jemaatnya. Yang berikut, nyanyian dalam tata urutan liturgi. Nyanyian dalam tata urutan liturgi Ekaristi meliputi nyanyian perarakan masuk, ordinarium atau Tuhan kasihanilah, kemuliaan, paternoster, dan anak domba Allah, nyanyian antar bacaan, Haleluya sebelum Injil, aklamasi kudus, persiapan persembahan, komuni, dan penutup. Yang berikut, tata cara pemilihan nyanyian liturgi. Tata cara pemilihan nyanyian liturgi dalam kebaktian gereja umumnya mencakupi beberapa langkah penting. Yang pertama, kesesuaian dengan tema liturgi. Nyanyian yang dipilih harus sesuai dengan tema liturgi, misa atau ibadah yang sedang berlangsung. Misalnya nyanyian penyesuaian dengan perasaan hari Minggu, hari raya, atau tema-tema Advent dan Paskah. Yang kedua, sesuai dengan bagian liturgi. Nyanyian harus cocok dengan bagian-bagian tertentu dalam misa atau ibadah, seperti pembukaan, respon sosial, antara bacaan, atau penerimaan persembahan. Yang ketiga, pertimbangan pastoral. Perlu mempertimbangkan konteks dan audiens yang hadir. Misalnya, memiliki nyanyian yang dapat dinyanyikan dengan mudah oleh jemaat, baik dari segi melodi maupun teksnya. Yang keempat, penggunaan lirik sesuai. Pastikan lirik dari nyanyian mendukung teologi Katolik atau dominasi yang bersangkutan dan sesuai dengan ajaran gereja. Langkah konkret dalam pemilihan nyanyian liturgi. Langkah konkret pemilihan nyanyian liturgi yaitu membaca bacaan Injil, bacaan pertama, dan merenungkan tanggapan secara berulang-ulang dan menuangkan serta mencari intinya. Yang berikut,
Direksi dalam nyanyian liturgi. Direksi dalam nyanyian liturgi mengacu pada panduan atau petunjuk yang mengatur bagaimana umat beriman dapat menyajikan secara kolektif dalam ibadah gereja atau upacara keagamaan lainnya, termasuk cara mengatur tempo, dinamika, ekspresi, dan penekanan dalam mengikuti lagu-lagu keagamaan. Di dalam konteks liturgi, direksi juga bisa merajuk pada peran seorang direksi musik atau pimpinan paduan suara yang tergantung untuk memandu umat dalam penyajian liturgi agar sesuai dengan nuansa ibadah yang diinginkan. Selanjutnya, pentingnya direksi dalam penyajian liturgi antara lain untuk memastikan kesatuan umat dalam menyanyikan lagu-lagu keagamaan, sehingga pengalaman ibadah menjadi lebih bermakna dan kohesif. Direksi juga membantu mengarahkan penekanan pada kata-kata yang penting dalam lirik lagu, serta memastikan bahwa tempo dan dinamika lagu mendukung sesuai ibadah yang diharapkan dalam liturgi. Dalam beberapa tradisi keagamaan, direksi juga bisa melibatkan gerakan tubuh atau isyarat lain yang membantu umat mengikuti irama dan ekspresi yang digunakan dalam nyanyian liturgi. Dengan demikian, direksi dalam nyanyian liturgi tidak hanya berkaitan dengan aspek musikal semata, tetapi juga membawa dimensi spiritual dan pengalaman bersama dalam ibadah keagamaan. Oke, dengan berakhirnya materi, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Semoga pengalaman dan isi dari bacaan ini bisa dimengerti dan disimak untuk melanjutkan pengalaman-pengalaman dalam gereja maupun dan keagamaan di kehidupan sehari-hari kita. Sekian dan terima kasih.